Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat, apa kabar? Saya berharap, saya berdoa semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat, sahabat dalam keadaan bahagia sejahtera lahir dan batin, amin. Sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini, pada hari ini saya mau membuat video yaitu kegiatan saya hari ini. Saya mau menanam keki-keki anggrek pada sebilah bambu. Maksudnya berdasarkan pengalaman beberapa waktu yang lalu, saya menanam keki di sebilah bambu. Ternyata pertumbuhannya lebih bagus, pertumbuhannya lancar. Ini contohnya sahabat, tidak banyak kendala. Nih, ini bukan keki, kalau ini dari botolan dulu, botolan spektabil. Ini lama banget nggak gede-gede. Saya tempel di sebelah bambu, saya hujan-hujankan. Ini sudah tampak segar. Ini juga botolan ya, botolan bukan keki. Yang keki mana ya? Ada kok yang. Sahabat-sahabat, ini beberapa keki yang barusan saya panen. Ini bermacam-macam dan jenisnya, bermacam-macam ID-nya. Ini sudah saya pisah-pisah nanti biar gampang sudah saya kelompokkan. Ini kemudian saya juga sudah menyiapkan moss putih ya, untuk menempel di sebilah kayu atau bambu atau menempel di pohon mati. Itu menurut saya gampang menggunakan moss hitam atau akar kadaka. Tapi karena kebetulan akar kadakannya saya habis, ini adanya moss putih, jadi saya mau menggunakan moss putih. Ini moss putih yang sudah bekas sahabat, saya beli tapi beli yang sudah bekas kan ada yang lebih murah. Nah, ini sudah saya cuci, kemudian sudah saya rendam menggunakan pupuk. Jadi ini walaupun bekas, ini sudah siap dipakai, ini sudah ada kandungan pupuknya. Pupuk yang saya gunakan untuk merendam yaitu pupuk yang untuk pertumbuhan. Ini sahabat-sahabat, untuk menempel tanaman atau menempel seedling di sebilah kayu, sebilah bambu, ini kan harus kita beri bantalan. Kita beri bantalan di tempat yang mau kita tempel. Ini kebetulan ini Dendrobium wongleng. Ini Dendrobium wongleng yang ini. Nah, ini mau saya tambah satu lagi di atasnya. Ini ada. Nah, tapi ini harus saya beri bantalan dulu. Bantalan itu berguna untuk melembabkan bagian akar, untuk melembabkan lingkungan tempat menempel keki itu. Nah, kalau kita menggunakan moss hitam, ini kan tidak ambiar ya. Moss hitam itu kan kayaknya menyatu, sehingga kalau dibuat untuk nempel lebih gampang. Tapi kalau kita menggunakan moss putih, apalagi moss putihnya seperti ini bekas, ini kan ambiar ya, ini kan gampang terurai. Nah, jadi kalau mau ditempelkan kan sulit, sehingga dibantu dulu dengan cara dililit-lilit dulu menggunakan tali rafia atau menggunakan benang seperti itu. Pokoknya dibentuk, dililit-lilit dulu biar
tidak terurai seperti ini. Digulung-gulung dulu biar tidak terurai. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan jadi tidak terurai. Nanti kalau kita mau nempel di bambunya kan gampang. Tapi kalau tidak dijalin, tidak diikat seperti ini, nanti sulit untuk nempel di bambunya. Nah, kita lanjutkan, kita mau nempel di sini. Ini di wongleng ya, ini wongleng. Bawahnya tanaman wongleng, atasnya juga mau saya isi wongleng lagi. Nah, jadi seperti ini. Sahabat, masing-masing orang punya gaya sendiri-sendiri dalam menanam keki, tapi yang jelas tujuannya sama. Menanam keki yaitu bertujuan agar keki cepat tumbuh, cepat menjadi gede, agar keki juga cepat mandiri. Nah, agar cepat mandiri makanya dibantu dipisahkan dari induknya, dari batang gundulnya, kemudian kita berusaha mengikat dengan sesuatu. Sebenarnya bisa loh ditanam dengan cara pakai sopot atau ditempel langsung di kayu, seperti itu bisa. Tapi untuk kali ini saya mau nempel di bambu, mau saya besarkan dulu di sebilah bambu. Jadi intinya ini tujuannya membesarkan dulu kekinya biar gede. Nanti setelah kekinya gede kan tidak mungkin selalu nempel di sini. Baru biasanya saya pindah kemana saya suka, pindah ke pot atau ditempel langsung di pohon seperti itu. Ini kalau pakai benang gampang ya sahabat, tapi kebetulan benangnya tak cari kok nggak ketemu. Kalau pakai raffia kayak gini agak ribet. Intinya bagaimana si keki ini bisa nempel, tidak goyang-goyang. Jadi untuk mempercepat tumbuh, menghindari gangguan pada pertumbuhan akar baru, harus kayak gini, harus tanamannya tenang, tidak goyang-goyang, tidak oglek seperti itu. Nah, kira-kira begini. Oh, nggak kelihatan ya? Kira-kira begini. Ini terus kita ikat. Waktu mengikatnya jangan terlalu kencang ya sahabat, dikhawatirkan nanti karena terlalu kencang melukai akar. Jadi tidak usah kencang-kencang, tapi ya tidak boleh terlalu longgar, nanti bisa lepas kalau terlalu longgar. Nah, jadi ini tinggal dicantelin. Nanti kita cantelin di tempat yang terkena air hujan. Nggak apa-apa, ini langsung kita latih fusan furen, yang penting kena air hujan. Apalagi sekarang kan musim hujan, memanfaatkan musim hujan.
Kita tahu air hujan banyak mengandung nitrogen. Air hujan banyak mengandung nitrogen yang dibutuhkan tanaman sebagai zat penumbuh atau zat pertumbuhan. Jadi nanti diharapannya tanamannya cepat tumbuh, cepat gede, cepat subur seperti itu. Kita buat lagi seperti tadi, kita buat apa ya? Namanya apa ya ini ya? Kita buat bulatan-bulatan dari moss yang akan kita jadikan tempat pijakan atau tempat nempelnya keki atau bibit anggreknya. Nah, seperti ini. Ini juga yang mau saya tempel wongleng lagi. Kalau pakai moss hitam gampang banget sahabat. Pakai moss hitam seperti ini gampang banget karena kita tidak susah-susah harus mengumpulkan, harus berusaha apa ya biar enggak ambiar, karena dia sudah teksturnya itu enggak ambiar. Kalau ini kan moss putih itu gampang ambiar. Mungkin kalau moss putih yang baru ya sahabat, kalau moss putih yang bukan bekas maksudnya ya mungkin nggak ambiar. Ini moss putih bekas lagi. Untuk penambahan moss seperti biasa, seperti kita nanam di pot itu di bagian pangkal sini jangan sampai ketutup moss. Kemudian jangan lupa, walaupun ini keki, wajib dikasih ID-nya dicantumkan di mana saja. Kalau saya kan di sini ya. Ini walaupun di sini nggak apa-apa, yang penting ini dua tanaman ini satu ID, sama-sama wongleng. Walaupun belum pakai tag name yang kertas itu, tapi yang penting sudah ada namanya seperti itu. Nanti gampang kalau ini sudah gede, sudah subur, sudah tanamannya sudah gede, bisa di tempat ditanam di tempat yang lebih cantik, gampang bisa dipindah yang tempat yang lebih cantik, gampang kita kasih tag name. Nah, ini tadi saya juga sudah nanam ini dari batang gundul, tapi karena ini masih kecil-kecil tuh nggak tak panen, tapi saya tempel dengan cara seperti tadi. Ini menggunakan moss putih. Ini cara nempelnya sama, ini tinggal nanti digantung, nggak langsung saya potong tapi saya biarkan. Oh ya, ini anggrek bulatan, ini anggrek dendrobium apa saya lupa, tapi ini bulatan warnanya putih. Ini anggrek jadulan nih dulu. Oh, Liberty, saya jadi ingat, ini anggrek Liberty.
Tapi Liberty sekarang kan sudah nggak ada ya sahabat, ganti apa namanya ya, saya kurang tahu. Ini Liberty yang putih ada garis-garisnya hijau seperti itu. Sahabat-sahabat, kita lanjut. Ini saya tadi motong keki Anosmum Superbum. Nah, ini bunganya gede, wangi dan gede. Nah, ini mau saya tempel. Ini tadi bekas potongannya saya kasih desinfektan dulu untuk menghindari terjadinya busuk, untuk mempercepat proses keringnya luka dan menghindari busuk. Nah, ini mau saya tempel di bambu ini. Ini tadi saya sudah buat gulungan-gulungan yang saya mau jadikan tempat menempelnya si Anosmum. Nah, ini sudah saya tulis namanya, Anosmum Superbum. Nah, kemudian spidol yang saya gunakan yang untuk menulis biar enggak hilang, enggak gampang hilang, saya menggunakan spidol permanen seperti itu. Ini tinggal nempel. Kita lanjut ke yang lain, masih banyak sahabat-sahabat. Semua keki-keki dan seplitan kecil sudah saya tempel di sebilah bambu. Juga berikut sudah saya kasih ID-nya, sudah saya tulis ID-nya. Hanya beberapa yang nggak saya tulis, yang saya kurang tahu seperti ini. Ini saya nggak tahu ID-nya apa. Ini seperti oncidium, tapi saya nggak tahu namanya. Kalau ini keritingan, tapi saya juga nggak tahu namanya. Nah, ini sudah jadi lumayan banyak. Kemudian setelah ditempel, untuk perawatan saya letakkan di bawah naungan paranet tanpa UV, sehingga dia kalau panas tidak kepanasan, tidak kena cahaya matahari langsung. Kemudian kalau hujan, kehujanan. Untuk tahap berikutnya nanti kalau sudah running, sudah survive, baru kita lakukan pemberian fungi, pemberian akarisida, pemberian pupuk seperti itu, seperti anggrek seperti tanaman yang lain. Untuk sementara biar apa adanya dulu, biar mandi air hujan dulu, biar tambah segar seperti itu. Sahabat-sahabat, tentunya selama pembuatan video ini sana sini banyak tutur kata yang kurang pas, banyak kata-kata yang salah. Untuk itu saya mohon maaf. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah setia menonton video kami, yang sudah selalu mensupport kami dengan memberikan like, komen, serta subscribe. Nah, yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sahabat-sahabat, ini kondisi tanaman anggrek spektabil saya yang lumayan subur menurut saya. Ini daunnya utuh semua. Ada 5 boleb, tapi ini daunnya alhamdulillah utuh semua. Nah, saya dulu beli cabutan. Ini yang bekasnya yang sudah tua, ini saya potong. Dulu saya beli ada 3 boleb, 1, 2, 3. Nah, ini udah saya potong semua karena waktu itu daunnya hanya satu, 2, kemudian lama-lama rontok. Nah, ini kelima-limanya ini adalah tumbuh di tempat saya. Alhamdulillah
setelah kehujanan, setelah saya pindah di sini di tempat yang lebih teduh tapi kena air hujan, dia justru menurut saya lebih segar, lebih subur dan menghasilkan atau mau berbunga. Itu sudah kenop, terus ini beberapa sudah spek. Mana ya? Ini tuh sudah muncul kayak jerawat tuh. Itu calon bunga ini juga tuh masih kecil tuh. Ini sudah hijau tapi masih kecil. Nah, yang sudah pasti ini yang sudah mau sudah kenop, tinggal nunggu mekar. Sahabat-sahabat, ternyata pertumbuhan spektabil ini lama banget ya. Saya memperhatikan calon bunganya ini dari seperti ini, dari spek seperti ini sampai seperti ini 3 bulan lebih sahabat. Jadi prosesnya lama banget. Nah, menurut saya kalau proses bunganya lama, insya Allah nanti kemungkinan ketahanan bunganya juga lebih lama. Jadi mekarnya juga kemungkinan akan awet seperti itu. Nah, yang saya kemarin belum tahu kalau spektabil, waktu itu belum tahu kalau spektabil itu suka di tempat yang teduh dan agak lembab. Dari kemarin-kemarin saya selama ini di tempat saya tempatkan di tempat yang terkena matahari, walaupun nggak langsung, lebih banyak. Saya pikir kayak dendro, jadi perlakuannya saya perlakukan seperti dendro, tempat yang agak hangat, kemudian cahaya mataharinya lebih banyak. Ternyata waktu itu justru ini bulbnya ini pada keriput, terus kelihatannya mau tumbuh calon bunga, sudah ada bintik-bintik kayak gini, ternyata nggak jadi seperti itu, nggak jadi lagi. Nah, tidak sengaja karena sudah keriput, ininya sudah keriput banget sih, nggak ya, banyak lekukan-lekukan itu loh di bulbnya ini. Terus saya taruh di sini tujuannya biar terkena air hujan, biar seger. Tahu-tahu malah menyuguhkan bunga. Berarti tanpa saya sadari saya dapat ilmu bahwa anggrek spektabil ini maunya di tempat yang teduh, dapat angin juga, tapi harus dapat angin, tidak terkena matahari langsung, dan suka yang lembab walaupun tidak becek. Ini media tanam yang saya gunakan, ini menggunakan sabut kelapa. Nih. Kemudian karena beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu saya lihat ini kok semakin subur, kemudian di tanaman yang lain saya bawa ke sini juga yang ini. Nah, ini yang pot ini juga saya bawa ke sini juga. Tuh, sudah tampak subur, tampak segar. Tapi karena ini belum tinggi ya. Kan untuk berbunga itu kan biasanya ininya harus paling tidak 40-50 ke atas lah tinggi bulbnya. Kalau ini sudah dewasa cuma belum tinggi, mungkin jadi belum mampu menyuguhkan bunga. Insya Allah siapa tahu nanti beberapa bulan terus berbunga. Nah, ini kalau saya yang seperti ini biasanya saya buang, ini yang bulb yang tanpa daun ini kelupaan belum saya buang, nanti saya buang.